Pak, tadi Bapak juga sempat cerita soal tax amnesty ini kan mungkin penyakit gitu Pak. Nah ini berarti ke depan untuk dalam jangka waktu 5 tahun ataupun sepanjang pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, apakah mungkin tidak ada tax amnesty gitu Pak? Selama saya jadi Menteri Keuangan, saya tidak akan melakukan tax amnesty. Itu ya selama. Kalau dia melakukan berarti gue dipecat. Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari media. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah datang pagi-pagi begini. Jam berapa ya? Tadinya harus 9.30 ya. Gue terlambat 14 menit ya. Kalau ini ada 1-2. Jadi cuma klarifikasi aja, karena ada keributan di luar yang berhubungan dengan pajak, yang berhubungan dengan tax amnesty pada khususnya ya. Jadi sehubungan dengan pemberitaan mengenai program pengungkapan sukarela sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP. Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat khususnya dunia usaha agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan. Yang tax amnesty kan? Ini nggak keluar tax amnesty-nya nih. Oh yang tadi pengungkapan. Jadi itu hubungan tax amnesty itu ya. Katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah melakukan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan. Jadi tidak akan dilakukan lagi. Saya akan tegur DJP agar selalu menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga kepercayaan wajib pajak dan keberlanjutan reformasi perpajakan tetap terjaga dengan baik. Ini bahasa birokrat, susah ngertinya kan? Saya aja nggak ngerti. Kalau gue aja susah ngertinya, apalagi orang. Tapi pada saat gini, yang udah tax amnesty ya udah, di amnesty nggak akan digali-gali lagi. Yang sudah daftarkan itu ke depan hanya mereka harus bayar sesuai dengan bisnisnya aja, perkembangan bisnis seperti biasa. Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP. Dan ke depan kan udah berkali-kali nih. Pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi. Untuk menghilangkan kesimpang siuran itu, pajak hanya eksekutor, saya yang melakukan kebijakan dan mengambil kebijakan. Itu mungkin statement pendek dari kami. Kalau ada pertanyaan silakan. Berarti yang untuk pengecekan itu nggak akan dilakukan ya Pak untuk yang tax amnesty itu? Katanya kan ada harta yang belum sepenuhnya diungkapkan Pak. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmennya dipenuhi apa enggak itu ya Pak ya. Selain itu tidak akan dikejar lagi. Kan kalau itu kan seperti jebakan. Anda masuk tamasi declare, habis itu kita kejar mana yang kurang, mana yang ini. Kalau gitu kredibilitas pemerintah akan hilang karena ke depan kebijakan serupa pasti nggak akan jalan. Dan kita seperti berburu di kebun binatang, kita akan perluas tax base, bukan itu caranya meningkatkan pendapatan pajak. Oke, silakan. Pak, kemarin kan DJP bilang ada sekitar 30.000 wajib pajak yang belum mengungkapkan hartanya di program PPS dengan sesuai ya Pak. Nah itu nanti tindak lanjut dari Kemenku seperti apa Pak ya Pak, agar wajib pajak itu bisa berkomitmen sesuai dengan program PPS Pak. Ini yang belum ikut tax amnesty kan? Iya Pak. Jadi ada 2.424 wajib pajak yang gagal repatriasi, terus ada yang 35.000 wajib pajak yang belum mengungkapin hartanya Pak. Kurang ungkap maksudnya. Dia ikut tax amnesty? Iya Pak. Yang kedua. Nanti kita dalami lebih lanjut ya. Saya nggak bisa jawab sekarang. Kalau untuk saya sih begitu tax amnesty sudah selesai. Yang saya kejar adalah yang belum ikut, yang belum mengungkapkan dengan seperti sesungguhnya. Itu yang akan kita kejar. Jadi kalau misalnya saya rugi, ada sebagian yang ikut tax amnesty, tapi mungkin ada kelewat beberapa aset, yaitu resiko pemerintah ketika melakukan tax amnesty itu.
harusnya pada waktu eksekusi diperiksa semuanya. Gitu. Jadi itu resiko yang harus ditangani pemerintah. Kita nggak akan kejar lagi. Yang kita kejar adalah yang belum ikutan NFC dan pendaftarannya, pelaporannya belum benar itu. Jadi kalau ada kebijakan itu nggak akan semuanya bisa sempurna. Kalau ada kesalahan jangan disalahin yang ikut. Harusnya pada waktu eksekusi itu kita berusaha dengan betul. Setelah selesai ya sudah. Kecuali ada komitmen atau janji-janji yang akan dipenuhin, yang belum dijalankan, kita akan kejar itunya. Tapi nggak akan diubek-ubek seperti yang dilakukan banyak orang itu. Jadi kita tidak akan berburu di kebun binatang. Pak, ini kan beberapa kali Bapak mengklarifikasi soal pajak ya Pak. Terus Iya, makanya saya capek. terus Bapak bilang emang pajak itu kan kalau mau diberlakukan ketika ekonomi tumbuh mendekati 6% ya Pak. Sekarang kan udah 561 nih. Mau mastiin aja emang tahun ini kayak gitu akan ketika nanti mendekati 6% apakah Bapak akan memberlakukan pajak? Di samping itu Bapak juga pernah bilang Bapak tuh pengennya pajak 30% per tahun gitu tumbuhnya. Pertumbuhannya ya. Ya. Oh, kalau yang pertumbuhan ekonomi 5,61 kan belum 6 dan belum stabil di 6%. Saya kalau 2 triwulan berturut-turut di atas 6%, kita akan pertimbangan pajak-pajak yang lain. Tapi untuk pajak-pajak misalnya online, approach-nya adalah untuk membuat yang offline bisa lebih bersaing. Karena saya pernah bilang kan, kalau waktu ke pasar-pasar mereka bilang, Pak yang online dipajakin seperti kami, supaya kami bisa bersaing dengan lebih kompetitif. Mereka ingin level playing field apa? Kesetaraan dalam persaingan dagang, itu aja. Itu saya pikir komplain yang masuk akal, hanya itu aja. Berarti pajak itu tetap bisa diberlakukan Juni kan kalau bilang pertengahan tahun. Pertengahan tahun kan Juni, datanya keluar bulan Agustus tanggal 10 untuk PDB triwulan kedua, kira-kira gitu kan. Ya di situ baru kita tahu. Kalau Juni saya terapkan, data saya data apa? Ini dari Bloomberg Technos ya. Ini nanya terus dia. Makanya dihitung, kalau itu kan dipublishnya 1 bulan plus 10 hari setelah habis berakhir bulannya kan, triwulannya kan. Jadi kalau Juni, Juli ya. Juli, Agustus tanggal 10 kan kira-kira, tanggal 5, kalau nggak tanggal 5 atau tanggal 10. Itu baru kita lihat, itu bukan langsung jeder kan, kita lihat dulu, kita analisa seperti apa kondisinya. Let's say kalau stabil 6% mendekati itu, baru kita jalankan. Triwulan kedua Anda percaya mendekati 6%? Bapak juga pede kan? Saya pede ya. Kita dorong ke arah sana, tapi saya rasa belum 6% mendekati sana lah. Tapi saya tunggu sampai agak stabil sedikit lah. Pak, kebetulan lagi soal pertumbuhan Pak. Ini kan 5,6 ini suatu capaian impresif. Tapi ada yang mengatakan juga bahwa capaian 5,61 di triwulan pertama ini serupa dengan inflasi itu karena low base effect tahun lalu, Q1 tumbuh 487. Apa itu benar Pak? Gimana? Serupa dengan inflasi. Iya, jadi sama-sama karena low base effect di itu maka hitungannya tampak lebih tinggi pertumbuhan kita. Apakah seperti itu atau bagaimana Pak? Kalau kita lihat year on year, itu kan tahunan kan. Kalau kita lihat musimannya yang geser cuma 16 hari lebaran itu, bulan puasa itu geser sedikit. Jadi kalau itu year on year, musimannya harusnya hampir hilang. Low base apa enggak, yang jelaskan pertumbuhannya lebih cepat. Dan ini kan dan melanjutkan pertumbuhan yang sudah cepat juga di triwulan keempat tahun lalu. Jadi kalau Anda lihat trennya clear naik. Itu yang kita lihat trennya. Ini akan kita dorong supaya berlangsung terus trennya ke depan. Jadi kalau angka jelek ribut, angka tinggi ribut juga. Jadi teman ekonom itu maunya apa? Luar negeri menghargai kita, dalam negeri nggak ini, tapi dengan data yang aneh, dengan sudut pandang yang aneh menurut saya. Menurut Anda gimana? Kalau menurut saya dari komentar ekonomi itu
berusaha menelisik bener nggak sih 5,6 Iya benar, karena dia nggak tahu apa yang saya masukin ke sistem perekonomian. Saya jaga likuiditas supaya private sektornya bisa gerak. Saya dorong belanja pemerintah di bulan pertama dipercepat sehingga daya dorong ke ekonomi lebih merata sepanjang tahun. Terus saya lakukan langkah-langkah fiskal, misalnya pembayaran uang ke pupuk di awal tahun, pembayaran ke Pertamina dan lain-lain di awal tahun dan jalan terus. Yang lain juga sama. Yang butuh uang saya belanjain cepat. Belanja di Aceh, itu kan ada dampaknya ke ekonomi kan. Jadi itu dampak real. Tahun lalu ada bencana nggak? Januari nggak ada kan? Tahun lalu ada langkah kayak saya nggak? Kayak kita nggak ya? Digeser ke awal tahun? Nggak ada. Tahun lalu Pertamina punya uang cukup nggak? Enggak. Apalagi. Jadi kalau Pertamina dibayar tepat waktu, seluruh subkontraktor juga akan dibawa tepat waktu. Itu akan memutarkan ekonomi juga. Anda lihat pertumbuhan konsumsi rumah tangganya berapa? 5%, 5,4, 5,5 kan nggak salah ya? 5,52 kan. Tertinggi sepanjang yang saya lihat, yang saya ingat. Artinya daya beli masyarakat juga membaik. Kenapa? Karena berbagai kebijakan pemerintah dan juga ada hari raya segala macam kan. Tapi tumbuh yang setinggi itu menunjukkan memang daya beli masyarakat memang bagus. Jadi kalau ada musiman lebaran pun kalau nggak punya duit aja. Atau ekonomi jelek aja. Jadi ini belum sempurna, tapi jangan dibilang nggak ada kemajuan. Dia aja kali nggak kerja, jadi dianggapnya krisis, resesi. Jadi kalau ekonom banyak ekonom menganggap resesi adalah kalau tetangganya nggak dapat kerjaan, kan. Dia nganggap krisis kalau dia nggak dapat kerjaan. Mereka berarti udah susah dapat kerja tuh, udah ngomong-ngomong krisis. Tapi bukan berarti seluruh ekonominya melambat atau sedang mengalami pelemahan dan menuju krisis. Jadi dia mesti lihat semuanya, jangan lihat sekeliling aja gitu. Makanya saya lihat angka PDB, angka ini, angka saya lihat semua kan. Bukan menurut saya seperti apa, bukan. Kita lihat data di lapangan dan bandingkan dengan data-data besar seperti apa. Ada yang bilang juga, itu kan makroekonomi, di bawah kan jelek. Saya ingatkan lagi di sini bahwa makro itu adalah penjumlahan dari mikro, harusnya jadi ke atas. Kalau makronya bagus, mikronya jelek, hampir nggak mungkin. Mungkin ada yang nggak kebagian kue pertumbuhan, iya, belum merata ya. Tapi kalau dibilang pertumbuhan hanya di level makro aja, di mikronya berantakan, pasti salah. Karena makro itu penjumlahan dari mikro pada akhirnya. Kita mungkin. Pak, izin saya Grace dari Bloomberg. Saya mau kembali ke topik utama soal program pengungkapan sukarela. Tadi Bapak katakan bahwa Kemenkyu tidak akan melakukan tindak lanjut terhadap aset yang belum diungkap karena itu sudah berlalu, tapi akan melakukan tindak lanjut terhadap komitmen. Memangnya komitmennya itu apa saja ya Pak yang menurut assessment Kemenkyu belum dipenuhi oleh para peserta PPS? Apa saja bentuk komitmennya dan apakah tindak lanjut terhadap komitmen tersebut dapat menambah hasil repatriasi dari program PPS atau seperti apa? Jadi objektifnya apa sih Pak sebetulnya tujuannya? Waktu saya di Dijen Pajak hanya gitu, tanya di Dijen Pajak gitu, nggak ada ini, cuman komitmen yang dijanjikan yang kita kejar gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih sudah clear kalau sudah ikut tax amnesty ya sudah. Kecuali misalnya dia janji tax amnesty nanti bulan depan saya bayar 100 miliar misalnya, itu belum bayar, ya itu dikejar. Yang lain mestinya enggak. Ya, clear ya. Jadi kalau enggak ada gunanya tax amnesty. Tax amnesty itu berbahaya bagi Kementerian Keuangan loh sama orang pajak. Kenapa? Nanti ada pemeriksaan betul enggak ininya itu, betulnya intinya itu, sehingga orang-orang kami diperiksa terus oleh kejaksaan kan sampai sekarang ada yang diperiksa gara-gara tax amnesty sebelumnya kan. Jadi ke depan mungkin kita nggak akan melakukan tax amnesty lagi. Jadi teman-teman bisnis bayar pajak yang betul.
kita nggak akan ada amnesti lagi. Terkait teks amnesti jilid 2 ini kan kalau kita lihat regulasinya kan memang DJP punya hak untuk mengklarifikasi, memeriksa dan sebagainya kalau dalam artian ada yang kurang bayar ataupun yang kurang direpatriasi gitu Pak. Nah ini kalau stance Bapak demikian, apakah kewenangannya mau dikurangin atau Bapak mau awasin penggunaan kewenangan itu Pak? Karena Saya akan minta dia lapor ke saya seperti apa ininya, dan kalau nggak penting-penting amat nggak usah dikejar-kejar, kecuali yang ada janji seperti saya bilang tadi, mau bayar sekian belum dibayar ya itu dikejar, tapi periksa-periksa lagi nggak usah, karena sudah selesai ketika mereka melakukan itu dan kita menerimanya selesai. berarti mungkin kegiatan pemeriksaannya lebih difokuskan ke yang nggak terkait PPS saja gitu Pak, yang mungkin kayak baja, CPO dan yang kemarin-kemarin Bapak cek itu. Business as usual, kalau dia mau hasil bayar pajak ya bayar. Kalau bisa untung tahun nih ya bayar, tapi bukan ngejar yang zaman dulu yang belum diungkap. Karena mungkin juga waktunya nggak cukup, mungkin juga kelewat dan lain-lain. Jadi saya tidak mau menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha di Indonesia. Dan ke depan kalau ada langkah-langkah seperti itu lagi, saya yang mengumumkan, bukan Dirjen Pajak. Pak, tadi Bapak juga sempat cerita soal teks amnesti ini kan mungkin penyakit gitu Pak. Nah ini berarti ke depan untuk dalam jangka waktu 5 tahun ataupun sepanjang pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, apakah mungkin tidak ada teks amnesti gitu Pak? Selama saya jadi Menteri Keuangan, saya tidak akan melakukan teks amnesti. Itu ya selama, kalau dia melakukan berarti gue dipecat. Tapi nggak apa. Kenapa? Menimbulkan kerentanan untuk pegawai pajak saya. Bisa disogok, bisa juga nggak disogok, tapi diperiksa terus. Sehingga saya ngelihat orang kasihan tuh orang-orang itu. Daripada gitu ya udah, jalankan aja prosedur pajak yang betul. Kalau mereka nanti punya uang di luar negeri, nggak cepat-cepat dimasukin, saya kasih waktu berapa lah? Sampai akhir tahun. Kalau masuk, ketahuan kita sikat. Jadi yang punya modal luar cepat-cepat masuk ke sini. Kalau nggak bisa masuk. Jadi kita bukan tentang amnesti, kita kasih begitu, kasih waktu lah sampai 6 bulan ke depan. Setelah itu kalau masuk kita periksa betul. Jadi Anda punya uang di luar pun nggak akan bisa pakai bisnis di sini lagi. Mau nanya topik lain Pak soal aturan DHI yang berlaku 1 Juni ini, kalau dari kajian Kemenku itu bisa nambah potensi cadangan devisa berapa besar ya Pak? Terus berapa besar dorongannya ke penguatan rupiah Pak? Saya nggak tahu hitungnya pasti, secara teoritis kan pasti hampir sama dengan trade surplus dari sektor migas, sektor SDA kan. Cuman saya lupa jumlahnya berapa. Jadi saya pikir akan signifikan. Yang jelas gini, akan kita lihat sebulan setelah Juni itu ke depan dampaknya seperti apa, termasuk reaksi di pasar modal dan sektor keuangan seperti apa. Harusnya akan positif. Walaupun mungkin seminggu 2 minggu ada ketakutan, tapi ini saya pikir langkah yang positif untuk meningkatkan cadangan devisa dan memperkuat nilai tukar secara nggak langsung. Kalau kita kan kita lihat kan DHI udah berapa tahun tuh? Banyak, udah berapa tahun tuh? Ada 5 tahun udah DHI kan yang dulu. Sekarang berapa tahun? Dampaknya ke cadangan devisa hampir 0. Jadi kita perkuat supaya betul-betul ada berdampak. Atau kalau nggak berdampak sama sekali ya nggak usah. Tapi saya yakin dampaknya signifikan nanti. Kalau nggak berarti masih ada kebocoran keluar. Karena yang Tenggari adalah eksportir masuk ke sini ditukar rupiah, lempar ke bank kecilnya lempar ke luar negeri. Itu rupanya tidak termonitor sehingga cadangan devisanya nggak meningkat sama sekali yang dari program DHE. Oke. Nah, silakan. Ya. Sekarang kan pajakan namanya kan tersangkut di KPK ya Pak. Katanya udah di tahap penyidikan soal apa ya kemarin? Ya itulah Pak. Nah, Lupa lu ya. Pokoknya salah. soal Pokoknya. suap. Oh saya tahu di Hotel Borobudur gitu Pak, disuap. Nah terus
itu gimana Pak? Bapak kan lagi bersih-bersih juga kan Pak? Apakah pajakan ini ikut salah satu yang akan dibersih-bersihkan atau gimana? Karena kan udah masuk ke tahap penyidikan Pak. Kita lihat sampai tahap yang lebih jelas lagi. Ini kan baru satu sisi si tertuduh ya, tersangka menceritakan apa yang ada yang dialamin. Kan belum tentu seperti itu. Kita lihat seperti apa nanti kalau statusnya sudah clear, pajak ya, baru kita ambil tindakan. Ya. Jangan. Ada kemungkinan royalti untuk perusahaan tambang seperti batu bara dan nikel akan dinaikkan. Itu progresnya saat ini gimana ya Pak? Apakah sudah dilaporkan ke Pak Presiden? Terima kasih. Itu kan Juni, mulai Juni kan. Itu PP-nya diskusi sudah selesai, PP-nya sudah dinaikkan. Mungkin mulai berlaku awal Juni kalau saya nggak salah, betul nggak Juni? Juni kalau dia Juni yakin, kalau ini kayaknya Juni deh. Tergantung berapa cepat PP-nya diproses. Tapi diskusi sudah selesai. Dua-duanya kelihatannya. Juni ya Pak? Juni. Diusahakan Juni. Komoditasnya Pak? Nanti dilihat deh kalau boleh keluar. Tapi kalau menurut itu sih across the board kata Pak Bahlil waktu saya ketemu dia kemarin. Across the board itu semua barang tambang. Ya mineral. Iya. Tapi nanti dilihat detailnya begitu PP-nya keluar ya. Pak, penerimaan pajak April udah oke apa belum Pak? Apa? Penerimaan pajak sampai April udah masih oke atau belum atau sudah? April. Hmm. Oh ya masih oke. Apanya tumbuhnya? Tumbuhnya berapa persen Pak kalau? Oh saya belum dikasih tahu kalau April yang lain masih oke lah. Tapi pertumbuhan bisa kita kendalikan ke depan agar lebih cepat menuju antara 20 sampai 30%. B apa? Elaborasi juga Pak untuk budgetnya bagaimana dan alokasi anggarannya dari mana? Apakah akan ada realokasi dari anggaran KL lain gitu? Terima kasih Pak. Jadi kan BSF, jadi mungkin belum kita aktifkan bond stabilization fund, tapi stabilisasi harga bond dulu. Beda rupanya kalau bond stabilization fund itu kalau krisis baru kita panggil semuanya. Ini kan nggak krisis, kita gunakan semua instrumen yang ada di kita untuk menjalankan itu. Belum pada saat sekarang belum sampai ngundang yang lain-lain, belum mengundang SMI atau INA atau yang lain-lain belum kita pakai. Kita manage cash aja supaya bondnya lebih stabil. Yang kita pakai bisa sell, bisa cash kita. Jadi nanti unit perbendaharaan saya akan lebih aktif. Dia akan seperti treasury di private sector. Menarik sih, mereka tertarik sekali kita kasih challenge untuk menarik. Jadi concern saya begini, waktu Januari sampai April itu kan rupiah melemah 400 perak dan yang keluar dari bond market cuma 21 triliun, kan kecil. Kalau saya jaga di situ aja pasti rupiahnya akan melemahnya nggak terlalu signifikan. Itu yang saya coba jaga. Minggu ini kita akan mulai masuk. Oh lagi. Itu tadi udah ada 2 kali. Oh, suaranya gede nih. Apa? Soal utang di per Maret itu kan udah naik 2,9% dari yang Desember 9,7 triliun. Utang pemerintah Pak. Utang pemerintah Total. naik 2,9 per Maret 2026 ini naik dari yang Desember. Waktu itu Februari lalu tuh saya pernah nulis, saya juga pernah nanya Bapak bilang ini masih aman lah gitu. Itu Februari ya Pak. Nah kalau sekarang gimana Pak? Kan acuannya apa? Utang. Kalau kita lihat Maastricht Treaty atau acuan yang paling ketat di Eropa, rasio utang ke PDB berapa? 60%. Kita masih jauh. Kenapa lu nanya lagi? Iya masih aman, masih sekitar 40-an ke 40 lebih sedikit. Jadi aman. Singapura berapa? 180 ya, 180%.
Malaysia 60% lebih, Thailand juga berapa? Tinggi semua. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekeliling kita. Dibanding Amerika juga, dibanding Jepang, apa Jepang 275. Jadi kalau lihat dari itu, harusnya Anda muji-muji kita. Cuman kan nggak pernah kan? Kenapa Anda lihat dari sisi negatif terus? Sisi lihat sisi komparatif. Jadi gini, utang itu seperti kalau satu perusahaan mau ngembangin usahanya, dia bisa utang kan. Tapi perusahaan yang kecil dan perusahaan yang besar beda kemampuannya. Kalau satu perusahaan untungnya cuma 1 juta, dia utang 1 juta udah susahan. Tapi kalau perusahaan yang untungnya 100 juta, utang 1 juta, nggak apa-apa. Makanya dibagi rasio debt to GDP, seperti itu kira-kira ya. Utang dibagi dengan gitu kira-kira. Jadi yang utamanya kita cuma dibilang ini, cukup mas berita pajak nanti malah ketutup yang lain. jadi ngomong yang lain, jadi dilarang nih ngomong yang lain. Jadi gini, pada dasarnya ya, pajak nggak ada kebijakan yang kita buat untuk mengganggu dunia bisnis. Noise yang kemarin terjadi akan kita hilangkan ke depan. Langkah-langkah baru pajak hanya diumumkan oleh Menteri Keuangan, bukan Dirjen Pajak lagi ke depannya. Oke, nanti kalau setiap publikasi di homepage-nya pajak akan diperiksa dulu oleh Badan Kebijakan Fiskal sebelum dipublish. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin lari pagi gimana Pak? Itu persiapan buat haji Pak. Terus gimana Pak? Persiapan hajinya gimana Pak Masih ini. Ini kan ngomong santai. Udah lumayan lah. Udah ngerti, cuman mesti apalin doa-doanya, nggak apal-apal gua. Saya belum apal-apal doanya. Sama ibu sama 2 anak sekeluarga lah. Untung mudah-mudahan bisa. Apalagi nanya haji aja lu jawab. Nanti pas haji dibotakin nggak Pak? Nggak, saya mau mesti cuman potong 3 rambut aja. Kalau dibotakin susah tumbuhnya, udah tua. Nanti gue botak, kita pakai topi terus kalau ini, kalau jumpa pers. Oh, progresnya saya belum ini. Tapi Pak Rosan sama Pak Menko sudah ninjau Bali sana minggu lalu atau 2 minggu lalu ya. Yang jelas akan dibuat tim khusus untuk mempercepat proses itu. Jadi targetnya nggak lama diumumin lah. Bukan kami yang itu, Pak Presiden yang umumkan. Oke. Gaji buat pegawai Kopdes kan jadi APBN, dari APBN Pak. Itu udah ketahuan belum Pak dari Posman? Udah, kita akhirnya harus bayar selama 2 tahun nggak terusan ya. Itu dari pos, itu kan sebagian dari dana Kopdesnya belum kepake. Kita mau masukin itu dulu, jadi nggak ada tambahan baru ke dana baru ke APBN, nggak ada tambahan defisit baru karena sudah dialokasikan di situ, tinggal diinin sedikit. Pembiayaan himbara atau mereka kalau bilang itu kan kalau belum cicilannya kan cicilannya 40 triliun berarti kan belum dipakai semua kan, akan turun sedikit cicilannya dari situ, mungkin dipakai dari APBN-nya dari situ. Soal pejabat pajak kemarin gimana Pak? Yang Gimana? pejabat pajak kemarin yang Besok dilantik. besok dilantik. Dalam proses ya, PNM dalam proses pembicaraan dengan Danantara. Sepertinya udah dekat lampu hijau, kelihatannya sih mereka mau lepas. Kelihatannya tukar sama Geodipa kelihatannya. Saya mau minta dua-duanya nggak boleh sama dia.
secepatnya kita diskusi. Nanti siang itu kan untuk implementasi mungkin perlu waktu, tapi persetujuan dalam bulan ini udah selesai. Tinggal langkah sana. Ada pencopotan pejabat nggak dalam waktu dekat? Kan besok dilantik. Besok dilantik. Iya. Siapa sih Pak yang dicopot? Besok ya? Kemarin yang dicopot gara-gara ngelawasin anggaran ini Pak, motor listrik Pak. Oh, antara lain Yang anggaran itu Pak. motor, bukan motor listrik, motor MBG. Motor MBG ya. Motor listrik MBG. Anda mungkin Anda tebaknya sendiri. Makasih ya. Ya. Dari BGN soalnya mau konfirmasi aja. BGN bilang gitu. Oh, nggak tahu saya. Restrukturisasi bos gimana Pak? Hah? Ini restrukturisasi bos. Itu kan udah diputusin. Nanti ini sedang proses lanjutannya. Jadi dan antara sudah ngirim surat ke kita, nanti kita balas hingga bisa secara administratif diproses dengan benar. Tapi keputusannya udah selesai, tinggal dirapikan administrasinya. Segera. Bukan salah saya kan, sebelahnya juga lambat, tapi nggak akan cepat. Itu putusannya udah sebulan lebih tuh. Saya juga heran kenapa prosesnya lambat. Iya betul, administrasinya leleh. Tapi keputusannya udah selesai. Kita sama Danantara udah clear. Cuman dijaga jangan sampai nanti ada proses hukum yang kelewat sehingga kita repot. Oke.